Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang metode yang akan kita gunakan untuk kuliah selama 1 semester pada kuliah AE 3100, yaitu getaran mekanik. Pendahuluan. Jadi tujuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pelaksanaan kuliah getaran mekanik. Jadi yang melatar belakangi untuk topik saat ini yaitu adalah kondisi COVID-19, kemudian pergeseran cara memperoleh ilmu, kemudian yang ketiga adalah rekonstruksi ilmu di dalam otak manusia. Metode yang akan kita gunakan dalam kuliah getaran mekanik itu bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dengan asinkron, kemudian yang kedua dengan menggunakan sistem sinkron. Asinkron maksudnya adalah Anda bisa berinteraksi dengan saya tidak pada waktu yang bersamaan. Kalau sinkron itu adalah interaksi antara saya dengan Anda secara bersama. Untuk asinkron, itu sistem yang akan kita gunakan adalah Moodle. Kemudian untuk yang sinkron, kita akan menggunakan Teams dari Microsoft. Kemudian URL-nya untuk asinkron itu adalah kuliah ITB AC ID. Kemudian Anda harus login ke laman FTMD. Kemudian pilih kuliah AE 3100 getaran mekanik. Kemudian Anda harus mendaftar ya dengan melakukan self enrollment. Kemudian enrollment key-nya adalah AE 3100. Kemudian untuk kuliah sinkron ya, di sini nanti ada tatap muka ya, walaupun tidak muka langsung tapi melalui media. Kita akan menggunakan Microsoft Teams ya. Dan untuk itu maka kami meminta Anda untuk mendaftar ya. Anda mempunyai hak untuk memperoleh akun di Microsoft Teams ya. Jadi dosen kemudian mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh akun pada Microsoft Teams. Kemudian kuliah online akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan kita akan menggunakan Microsoft Teams. Kemudian mahasiswa yang sudah punya akun nanti akan kita masukkan dalam kelas AE 3100. Oke. Login ke situs kuliah asinkron dan sinkron ya, yang sebelah kiri ini. Yang di sebelah kiri ini adalah login ke kuliah ITB AC ID. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah login ke akun Microsoft Teams. Ya, ini tampilannya seperti ini dan Anda harus sign in, ya, harus masuk. Anda tulis user ID Anda, kemudian passwordnya. Kemudian untuk yang Microsoft Teams sama seperti itu. Anda harus masuk ke user ID, kemudian masuk menggunakan password Anda. Kemudian metode yang akan kita gunakan ya, dalam kuliah selama 1 semester itu kita namain dengan blended learning. Ya. Jadi pembelajaran secara blended. Ya. Blended itu campur. Yaitu dengan menggunakan 2 media yang tersedia di ITB, yaitu kita akan melakukan kuliah dengan sistem blended learning. Ya. Yang satu dengan secara sinkron, kemudian yang satu lagi dengan asinkron. Definisi ya, yang dimaksud
blended learning itu kita akan mencampurkan antara sistem learning klasik dengan media based learning, ya, jadi pembelajaran berbasis media. Ya, nanti kita akan menggunakan YouTube untuk melihat ataupun mendengarkan kuliah. Kemudian kita juga akan menggunakan Moodle untuk menyimpan materi kuliah, untuk memberikan PR, memberikan tugas, kemudian juga tempat Anda untuk mengumpulkan tugas dan sebagainya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Blended learning itu ada campuran face to face, ya. Dalam hal ini nanti diwakili oleh tatap muka dengan media, yaitu dengan Teams. Kemudian juga ada safe face, di mana Anda bisa belajar sendiri dengan menggunakan Moodle, ya, mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan tugas, kemudian mencari bahan kuliah ada di Moodle. Kemudian juga kita bisa nanti menggunakan online collaboration, ya. Jadi kita bisa menggunakan media untuk komunikasi, ya. Kita nanti akan bisa menggunakan Moodle atau bahkan menggunakan WA juga bisa, WhatsApp. Jadi ini gambaran, ya, bagaimana berbagai aktivitas itu akan mendukung rekonstruksi pengetahuan di otak Anda, ya. Jadi di awal tadi sudah kita tunjukkan bagaimana pengetahuan itu tersusun di dalam otak kita, ya. Makin banyak cara yang kita gunakan, maka akan makin memperbaiki pemahaman yang ada di otak kita. Oke, implementasi. Jadi kita online dengan Microsoft Teams, kemudian kita lakukan sesuai jadwal kuliah, ya. Nanti kita lihat jadwal kuliah yang ada di SIG. Kemudian kita akan gunakan web based learning, ya, dengan Moodle yang di URL-nya adalah kuliah ITB ACID. Kemudian nanti akan ada praktek mandiri, jadi kayak praktikum, tetapi sarana dan prasarana dan macam-macamnya Anda usahain sendiri, ya. Nanti kita bimbing sampai ke sana. Kemudian yang keempat itu kita akan berikan PR dan tugas, ya, melalui Moodle. Saya akan upload PR dan tugas di web tersebut. Kemudian nanti Anda download soalnya, kemudian Anda kerjakan, kemudian nanti hasilnya Anda scan, ya, dengan foto atau apapun yang bisa digunakan untuk men-scan kerjaan Anda, kemudian nanti Anda upload, ya. Kemudian Anda kumpulkan dalam PDF atau JPEG. Oke, kemudian kita juga akan melakukan quiz online, ya. Jadi nanti akan kita gunakan media untuk Anda melakukan quiz. Baik, kita lanjut. Tampilan web dalam sistem Moodle, ya, yang nanti bisa Anda akses melalui kuliah ITB ACID, ya, kuliah.itb.ac.id. Ini halaman pertamanya seperti ini, ya. Jadi ini adalah yang di tengah ini adalah penjelasan umum kuliah yang akan kita pelajari, ya. Kemudian di sisi kiri dan kanan nanti akan ada keterangan-keterangan yang bisa Anda ikuti. Kemudian ini tampilan untuk minggu yang kedua. Maaf, ini minggu pertama, ya. Jadi nanti minggu pertama Anda akan menerima kuliah dengan 4 materi ini, ya. Yang pertama perkenalan, kemudian ini adalah penjelasan tentang blended learning, ya, tentang metode yang kita gunakan dalam kuliah ini. Kemudian ini adalah pengantar, di mana di sini akan diisi dengan penjelasan tentang kuliah ini, aturan-aturannya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir
ditutup dengan pendahuluan untuk materi getaran mekanik ya. Kemudian di minggu kedua, di sebelah kanan ini adalah ringkasan minggu pertama, kemudian ini adalah silabus untuk minggu kedua. Dan seterusnya, dan nanti di bawah ini ada materi, kemudian ada link-link yang bisa Anda gunakan untuk kuliah minggu kedua. Begitu seterusnya, ini untuk minggu ketiga, keempat, kelima, dan keenam, ya, berlanjut sampai minggu ke-14. Ya. Jadi Anda di-guide secara sistematis di dalam web tersebut. Ini untuk minggu ke-11, kemudian minggu 13 dan minggu 15 ya. Ini saya ambil beberapa ya, tidak urut. Di situ ada ilustrasi-ilustrasi di kuliah di minggu itu. Saya kira cukup segitu aja untuk metode kuliah yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti bisa mempermudah kita semua dalam melaksanakan kuliah dalam satu semester. Terima kasih, thank you, matur nuwun, syukron. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.